rekan-rekan media yang kami cintai, yang kami hormati, sebagai bagian dari panggung demokrasi kita, sore hari ini kami mengundang rekan-rekan semua hadir di DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi untuk kami menyampaikan informasi politik kepada masyarakat Indonesia lewat teman-teman media. Karena itu izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Yang kedua, sore hari ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan keluarga besarnya, baik DPD, DPC sampai ke ranting-ranting di seluruh Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendoakan dan terus mendoakan kesehatan Ibu Ani di Singapura sejak tanggal 2 Februari yang lalu, dan hari ini adalah hari ke-25 di sana. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk doa-doanya. Mudah-mudahan doa itu didengarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan menyembuhkan Ibu Ani sehingga beliau bisa bersama-sama kita semua. Yang kedua, teman-teman sekalian, sejak sakitnya Ibu Ani, sebagaimana telah disampaikan Ketua Umum Bapak Susilo Bambang Yudhoyono lewat video yang teman-teman semua sudah terima, secara fisik keterlibatan kehadiran langsung Pak SBY sebagai Ketua Umum tidak bisa bersama-sama kami, karena beliau mendampingi istri tercinta Ibu Ani, Ibu Negara, Presiden ke-6. Beliau selalu ada di samping Ibu Ani bersama keluarga secara bergantian. Tapi Pak SBY tetap setiap hari dari waktu ke waktu menemani Ibu Ani. Oleh karena itu, sore hari ini izinkan saya menyampaikan kepada masyarakat Indonesia pesan dari beliau yang baru saja saya bawa. Saya baru tiba di tanah air 2 jam yang lalu untuk menyampaikan pesan ini. Pertama, kepada seluruh masyarakat Indonesia dan para kader di seluruh Indonesia, Bapak SBY untuk sementara waktu secara fisik tidak bisa bersama-sama kami semua menjalankan tugas-tugas politik, terutama kampanye yang sedang berlangsung sampai nanti pada tanggal 17 April pencoblosan. Padahal ini adalah masa-masa kampanye dan nanti akan ada kampanye terbuka. Oleh karena itu, beliau menyampaikan pesan pada kami semua untuk memaksimalkan kerja-kerja partai, mulai dari DPP, DPD, DPC sampai ke ranting, dan juga para calon legislatif Partai Demokrat, baik di level DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota. Beliau menyampaikan 2 surat kepada saya yang saya bawa sore hari ini dan harus saya bacakan secara singkat kepada kita semua sebagai bentuk informasi politik kepada publik. Surat yang pertama tentu formal, surat yang kedua surat beliau yang disampaikan kepada kami semua kader melalui Sekjen Partai Demokrat. Karena itu izinkan saya menjelaskan yang pertama lebih dahulu mengenai surat keputusan yang harus saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Surat keputusan ini sudah ditandatangani beliau dan saya sebagai Sekjen, Pak SBY sebagai Ketua Umum. Apa surat itu? Surat ini adalah tentang surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tentang peningkatan intensitas dan efektivitas kampanye pemenangan pemilihan umum tahun 2019. Saya ulang teman-teman, tentang peningkatan intensitas dan efektivitas, 2 kata, kampanye pemenangan pemilihan umum tahun 2019 yang sekarang sedang berjalan. Isinya ada 10 butir. Saya bacakan satu demi satu. Yang pertama, kampanye nasional dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh, melibatkan seluruh komponen partai yang meliputi Komando Tugas Bersama atau Kogasma yang sudah kami bentuk sejak 2017 yang lalu,
Komisi Pemenangan Pemilu (KPP), jajaran organisasi partai dari pusat hingga daerah, dan para calon anggota legislatif. Jadi semuanya satu kesatuan menyeluruh. Kedua, secara nasional, Komandan Kogasma Saudara Agus Harimurti Yudhoyono bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan pemilu 2019. Ketiga, dalam pelaksanaan tugasnya, Komandan Kogasma dibantu oleh Koordinator Kampanye Wilayah Timur, Saudara Soekarwo, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan Koordinator Kampanye Wilayah Barat, Saudara Nahrawi Ramli, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Jadi keduanya adalah dari Majelis Tinggi Partai. Keempat, di samping membantu Komandan Kogasma, para koordinator wilayah kampanye mengkoordinasikan kampanye yang dilakukan oleh jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat di wilayah tugasnya. Kelima, wilayah timur kampanye Partai Demokrat meliputi Provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Itulah wilayahnya Pak Dekarwo. Sedangkan wilayah Barat yang menjadi wilayahnya Pak Nahrawi Ramli meliputi Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Keenam, selama kampanye, tugas-tugas harian DPP Partai Demokrat dilaksanakan oleh Sekjen Partai Demokrat. Ketujuh, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Mas Ibas, mengatur keseimbangan pelaksanaan tugas kedewanan dengan tugas kampanye para anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Karena 61 anggota DPR RI kami yang sekarang incumbent, hampir semua mencalon. Kedelapan, setelah kampanye pemilu dilaksanakan, seluruh jajaran Partai Demokrat tetap melakukan pengawalan dan pengamanan suara yang diperoleh, baik suara partai maupun suara caleg, agar Partai Demokrat tidak dirugikan oleh pihak manapun. Kesembilan, susunan kepengurusan resmi DPP Partai Demokrat tidak ada perubahan dan semua tetap memiliki tanggung jawab dan tugas yang telah ditetapkan. Ini perlu saya ulangi, yang kesembilan ini, susunan kepengurusan resmi DPP Partai Demokrat tidak ada perubahan dan semua tetap memiliki tanggung jawab dan tugas yang telah ditetapkan. 10 surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Itulah surat yang pertama yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen yang saya bacakan kepada teman-teman sekalian mengenai intensitas dan efektivitas pelaksanaan kampanye, karena Ketua Umum Pak SBY secara fisik tidak bisa bersama-sama kami. Saudara Jansen sudah hadir juga. Berikutnya teman-teman, surat yang kedua yang harus saya sampaikan kepada kita semua adalah surat ini beliau tulis sejak kemarin, baru selesai tadi malam, dan tadi sekitar setengah 10 saya bertemu beliau di apartemennya dan menyampaikan surat ini untuk saya sampaikan kepada seluruh kader, seluruh pengurus dan masyarakat Indonesia berkenaan dengan ketidakhadiran beliau secara fisik bersama-sama kita. Dan karena itu izinkan teman-teman, sekalipun surat ini ditujukan kepada saya, tapi beliau mengatakan ini untuk semua kader sehingga perlu disampaikan. Dan ini juga melengkapi dengan surat yang pertama tadi. Surat ini ditujukan, teman-teman, ini suratnya ditujukan kepada saya
Saudara Hinca Panjaitan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat di Jakarta. Pak Hinca Panjaitan menyertai penjelasan Pak Hinca kepada media massa tentang peningkatan intensitas dan efektivitas kampanye Partai Demokrat dalam pemilu 2019 ini, tolong sampaikan hal-hal berikut kepada para kader Demokrat di seluruh tanah air. Jadi bersama dengan ini. Pertama, dengan tidak dapatnya saya berjuang secara fisik bersama caleg dan kader Demokrat dalam kampanye lanjutan pemilu 2019 ini, saya harap semangat para caleg Demokrat tidak berkurang. Pada hakikatnya hati saya tetap bersama kader dan caleg Demokrat dalam perjuangan yang maha penting ini. Saya pribadi juga Ibu Ani yang tengah menjalani pengobatan dan perawatan kesehatan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga perjuangan mulia para kader dan caleg Partai Demokrat berhasil dengan baik. Saya tahu 2 bulan ke depan ini adalah saat-saat yang paling menentukan bagi partai dan caleg Demokrat. Seperti yang selama ini saya lakukan bersama Ibu Ani, sebenarnya saya sangat ingin untuk secara fisik berada di lapangan, berjuang bersama kader dan caleg Demokrat sekalian. Namun Allah tidak mengizinkan, karena saya harus mendampingi pengobatan dan perawatan kesehatan Ibu Ani yang dilakukan secara intensif saat ini. Pesan dan harapan saya, teruslah berjuang dengan gigih dan lakukan perjuangan itu dengan cara-cara yang baik, cerdas dan tepat. Dengarkan harapan dan aspirasi rakyat, kemudian perjuangkanlah dalam pemilu 2019 ini. Jika kelak para caleg terpilih menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, wujudkanlah dan buktikan semua yang dikampanyekan itu. Insya Allah saudara sekalian berhasil. Kedua, meskipun secara fisik saya tidak bisa aktif dalam kampanye di lapangan, saya percaya Partai Demokrat tetap memiliki peluang besar untuk meraih suara yang telah ditargetkan. Saya yakin instruksi yang saya keluarkan kepada jajaran partai untuk meningkatkan intensitas dan efektivitas kampanye pemenangan pemilu akan dapat dijalankan dengan baik. Komandan Kogasma, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, dan para koordinator wilayah kampanye, Saudara Soekarwo dan Saudara Nahrawi Ramli, adalah pemimpin dan kader Demokrat yang tangguh, berkualitas dan memiliki kemampuan tinggi untuk memimpin pelaksanaan kampanye terpadu di seluruh wilayah tanah air. Teman-teman, tadi beliau menelpon langsung Pak Nahrawi di depan saya untuk meminta kesediaan, dan beliau menyatakan sebagai kader siap menjalankan. Pak Dekarwo 2 hari yang lalu juga siap untuk menjalankan. Para pejabat senior Partai Demokrat yang lain, di samping berjuang untuk memenangkan pencalekannya di dapil masing-masing, juga membantu penuh Kogasma secara nasional. Para pejabat senior tersebut termasuk Saudara E.E. Mangindaan, Saudara Amir Samsudin, Pak Mangindaan ini Ketua Dewan Pembina, Saudara Amir Samsudin, Ketua Dewan Kehormatan, Saudara Vence Rumangga, Wakil Ketua Majelis Partai, Saudara Sarif Hasan, Wakil Ketua Umum, Saudara Kornel Simbolon, Wakil Ketua Umum, Saudara Joko Ujianto, Saudari Nurhayati Alisa Segar, Saudara Jafar Hafsah, juga Wakil Ketua Umum, Saudara Pramono Edi Wibowo, Saudari Indrawati Sukadis, Saudari Melani Lemena Suharli, Saudari Sri Sumaryati Budi Santoso, Saudara Joni Allen Marbun, Saudara Max Sopakua, Saudara Fajar Sampurno, dan juga Saudara Ahmad Yahya. Sudah barang tentu pula Sekjen Partai Demokrat, Saudara Hinca Panjaitan, Ketua Komisi Pemenangan Pemilu, Saudara Edi Baskoro Yudhoyono, para pemimpin Partai Demokrat di daerah serta para caleg di seluruh tanah air juga akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih kesuksesan bersama. Saya juga yakin bahwa dengan strategi dan taktik pemenangan pemilu yang telah dibekalkan kepada para caleg dan yang kini tengah dilaksanakan, sukses akan dapat diraih. Di samping itu, 14 prioritas
sebagai program unggulan yang ditawarkan kepada rakyat dan akan diperjuangkan oleh Partai Demokrat untuk dilaksanakan oleh Presiden mendatang beserta pemerintahan yang dipilihnya adalah jawaban dari apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Saudara Hinca Panjaitan, karenanya sekali lagi saya yakin Partai Demokrat bukan hanya siap memenangkan pemilu 2019 ini, tetapi dengan izin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Partai Demokrat akan sukses dengan gemilang. Demokrat tidak hanya pandai berjanji, tetapi pernah memberi bukti ketika berada di pemerintahan. Kedepan jajaran kepemimpinan dan kader-kader Demokrat akan meraih sukses yang sama, karena semua kebijakan dan program yang dilakukan merupakan aspirasi dan harapan rakyat kita, juga jawaban dan solusi atas semua persoalan yang mereka hadapi. Yang ketiga, jadi ada 3 poin yang disampaikan. Ketiga atau yang terakhir, saya mengamati bahwa kontestasi dalam pemilu 2019 ini, utamanya pemilihan presiden, lebih keras dibandingkan dengan pilpres-pilpres di era reformasi sebelumnya. Polarisasi nampak lebih tajam, disertai hubungan antar identitas yang makin berjarak. Jika situasi ini berkembang makin jauh dan melampaui batas kepatutannya, saya khawatir kerukunan dan keutuhan kita sebagai bangsa akan retak. Inilah yang harus kita cegah untuk tidak terjadi di negeri tercinta ini. Oleh karena itu, saya berpesan kepada jajaran Partai Demokrat untuk ikut berperan secara aktif agar keseluruhan rangkaian pemilu 2019 ini berlangsung secara aman dan damai. Ikutlah pula memastikan agar pemilu ini juga berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Pemilu memang keras, tapi tak sepatutnya menimbulkan perpecahan dan disintegrasi. Diperlukan tanggung jawab dan jiwa besar kita semua, utamanya para elit dan pemimpin bangsa. Dalam pilpres-pilpres sebelumnya, saudara-saudara kita rakyat Indonesia, pemegang kedaulatan yang sejati, menunjukkan kearifan dan kematangannya dalam pelaksanaan pemilu, sehingga semuanya berlangsung secara damai, tertib, dan lancar. Tidak terjadi pula benturan fisik di lapangan yang sangat tidak kita kendaki. Semoga praktek berdemokrasi yang baik seperti itu dapat dijaga dan dilaksanakan kembali dalam pemilu tahun 2019 ini. Demikian Pak Hinca, sampaikan salam hangat saya dan Ibu Ani kepada seluruh kader dan caleg Demokrat. Sampaikan pula salam sayang saya dan Ibu Ani kepada saudara-saudara kita rakyat Indonesia tercinta. Terima kasih. Singapura, 27 Februari 2017, Susilo Bambang Yudhoyono. Ditandatangani. Inilah teman-teman yang harus saya sampaikan. Yang melengkapi ini, besok kami mengundang juga teman-teman sekalian. Akan ada pidato politik yang disampaikan oleh Mas AHY sebagai Komandan Kogasma. Ini dalam kaitannya juga rangkaian instruksi, intensitas, dan efektivitas pelaksanaan pemilu di Jakarta Theater besok. Itulah teman-teman sekalian, terima kasih atas kesabarannya mendengarkan dan mohon bantuannya untuk menyampaikan, menyebarluaskan kepada rekan-rekan seluruh masyarakat Indonesia di daerah. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum.